Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita walaupun di luar hujan, dingin, tapi kita percaya dalam hadirat Tuhan. Kita bersuka cita dan dihangatkan. Amin saudara, mari kita akan sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun pagi hari ini saya mau menginformasikan bahwa Gembala Sidang dan Ibu tidak bersama-sama dengan kita karena melayani di Gereja Baptis Indonesia El Shaddai Malang. Dan pada pagi hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan adalah Bapak Nathanael Condro. Mari kita siapkan hati sama-sama untuk dikuatkan melalui firman pada pagi hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami bersyukur di pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur kami boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan sungguh Tuhan, kami saat ini menyiapkan hati untuk menaikkan syukur kami atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Bapa untuk menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari dengan penuh kerinduan kita mau katakan bahwa Dia Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, yang terus menyatakan kebaikannya dalam hidup saya dan saudara. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, Engkau baik Tuhan. Mari lebih lagi kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku
bersyukur Tuhan bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sebab itu kami mau mengangkat suara kami mau menyatakan, kami mau menaikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri Yesus. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Katakan sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami. Sebab itu kami mau bersyukur, menari, meninggikan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mau menari, memuji nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dialah Tuhan kita, Allah yang baik. Mari sama-sama bertepuk tangan. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
lagi saudara katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Setiap hari kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Sebab itu mari kita orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan, mari kita akan membawa taburan kita kepada Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan, komit kita. Kita membawa ke dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur. Kami bersuka cita, kami berterima kasih karena kami adalah orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna. Setiap hari demi hari kami sungguh mengalami pemeliharaan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan. Kami mau menabur, kami mau membawa persembahan persepuluhan komitmen kami Tuhan. Kami mau taburkan ke dalam gereja-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menabur dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau percaya ketika kita memegang tangan Tuhan, ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin langkah hidup kita, dan biarlah kita tidak perlu takut sebab Dia ada di depan kita. Anugerahnya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan, tanda aku hilang, roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya. Saya undang hambanya Bapak Nathanael Condro. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpin. Katakan sekali lagi, Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang.
Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayangnya, di bawahnya ku ke surga bagai ahli waris. Di dalam surga rumah Bapa, surga rumah telah menunggu Tuhanku. Katakan haleluya berkumandang, haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Kami naikkan syukur pada Engkau Yesus, sebab Engkau adalah benar-benar pemimpin dalam hidup kami, yang terus ada bagi kami, yang terus menopang kami, memberi kami kan semangat hidup kami untuk terus maju Tuhan. Dan ketika tidak ada pengharapan, Engkaulah pengharapan yang pasti Tuhan. Terima kasih bila kami boleh berada di tempat ini, dan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau jamah hamba-Mu yang lemah ini, yang terbatas ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya luar biasa di tengah-tengah ibadah ini, untuk mengubah setiap hati, untuk mengubah setiap hidup, agar kami semua boleh hidup bersukacita bersama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua dalam keadaan sehat? Amin. Meskipun hujan deras, sudah 2 hari kurang lebih ya, gak berhenti-berhenti. Bersyukur kami baru dari luar kota, hujan terus, tapi tidak mengalami kondisi banjir. Puji Tuhan sekali. Kita berdoa supaya tidak ada kejadian banjir ya, karena ini cukup menghambat jika ada banjir. Terima kasih. Kita akan memulai merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk memulai khotbah pada hari ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Saya akan bantu bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian firman Tuhan.
Tema hari ini adalah pertolongan Tuhan ada dalam dirimu. Ya, kemarin waktu saya sedang sharing dengan anak saya, Joshua, dia bilang, "Pah, ini temanya sama ayatnya kok kayak nggak nyambung ya?" Dia bilang gitu. Oke, kita lihat besok kira-kira tetap tidak nyambung atau nyambung setelah khotbah pada pagi hari ini. Kira-kira nyambung atau tidak? Apa hubungannya si bendahara tadi dengan pertolongan Tuhan ada dalam dirimu? Nah, saudaraku yang terkasih, seringkali orang percaya, ya orang percaya seperti kita ini, ketika mengharapkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu mengharapkan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang fantastis, sesuatu yang luar biasa. Jadi kejadiannya harus wah gitu ya. Seringkali kita begitu. Karena kita sedang berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Lalu kita berharap pertolongan Tuhan itu tiba-tiba muncul dengan cara yang spektakuler. Seringkali kita berharap seperti itu. Dan itu wajar, karena itu yang ada di dalam seseorang ketika di dalam kelemahannya, di dalam ketertekanannya, dia akan meminta tolong seperti itu, dan itu wajar, itu baik. Tetapi saudaraku, kita perlu pahami bahwa penyertaan Tuhan itu sudah ada. Pertolongan Tuhan itu sudah ada. Sejak kapan? Sejak Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya dilahirkan di muka bumi ini. Amin. Amin. Semuanya kalau amin selesai khotbah saya, berarti nggak ada yang perlu dikhotbahkan ini. Karena semuanya pada amin, ya. Kalau Bapak Ibu saudaraku sekalian yakin bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sudah ada sejak lahir, gitu. Tetapi kita seringkali terus-menerus minta tolong karena apa? Seringkali kita memohon pertolongan pada Tuhan karena apa? Nah, inilah yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Sebetulnya pertolongan Tuhan sudah ada, sudah komplit sejak awal kita dilahirkan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita itu bisa menjalaninya dengan baik, dapat bertahan hidup, bahkan dengan sukses luar biasa. Apa pertolongan yang sudah Tuhan siapkan buat kita? Kita kan tidak dilahirkan tanpa dibekali apa-apa. Ada dua hal yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Sumber daya yang di internal kita dan sumber daya yang di eksternal kita. Nah, ini dua-dua ini akan membantu kita bagaimana kita dapat menjalani hidup ini. Dan yakinlah, ini pertolongan Tuhan. Cuman mungkin selama ini kita berpikir kalau minta tolong Tuhan itu adalah dengan hanya berdoa saja, meminta saja. Itu tidak salah. Tapi mungkin saya mau coba bawa Bapak Ibu, saudaraku sekalian kasih Tuhan Yesus melihat dari perspektif yang berbeda. Bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Sejak awal pun Tuhan sudah tolong kita. Anda lahir di dunia pun Tuhan sudah bekali kita dengan sumber daya eksternal dan sumber daya internal. Apa maksudnya sumber daya eksternal? Nah, apapun juga yang tersedia di muka bumi ini, di luar kita, itu adalah sumber daya eksternal. Bisa berupa alam ini, bisa berupa uang, bisa berupa orang lain. Orang lain pun di luar kita anggap sebagai sumber daya eksternal. Seperti itu. Apapun yang ada di luar kita, di luar diri kita sendiri, itulah sumber daya eksternal. Lalu ada sumber daya internal yang Tuhan berikan. Apa itu? Pikiran kita, sehingga kita mampu berpikir, belajar, berkreasi, kreativitas. Itu ya sumber internal kita. Nah, ini akan saling berhubungan. Ketika sumber eksternal ini diolah dengan pikiran kita, maka ini akan merubah nasib seseorang. Amin. Betul nggak? Setuju nggak? Bagaimana kita mengembangkan pikiran kita, kreasi kita, bagaimana kita benar-benar mengoptimalkan cara kita berpikir terhadap sumber eksternal yang ada, itu akan merubah nasib seseorang. Setuju nggak? Jadi sebetulnya Tuhan sudah tolong belum dari awal?
Dari sejak kita lahir, Tuhan sudah tolong belum? Sudah. Kita semua punya pikiran, kita semua punya kemampuan. Tetapi seringkali kita merasa, Tuhan kok engkau tidak tolong saya, Tuhan kok engkau tidak bantu saya, Tuhan kok engkau tidak hadir pada saat saya membutuhkan. Apakah betul? Saya men-challenge saudara, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai Anda dengan kemampuan internal Anda. Pertanyaannya, sampai hari ini sejauh mana kita sudah mengembangkan pikiran kita, mengoptimalkan pikiran kita untuk mengelola sekeliling kita, mengelola sumber daya eksternal ini untuk kebaikan kita dan orang-orang yang kita kasih. Itu yang perlu kita pertanyakan. Jangan selama ini kita hanya malas-malasan saja. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak berusaha merubah nasib kita, sehingga kita berada pada posisi yang sama, pada kondisi yang sama, dan kita hanya bisa mengeluh. Apakah itu? Lalu kita bilang, Tuhan kok tidak tolong saya? Tapi sebetulnya karena kelalaian kita lah. Karena kita tidak mau mengoptimalkan yang menjadi sumber internal kita, yaitu pikiran kita, sehingga kita tidak bisa menjalani kehidupan di muka bumi dengan baik. Nah, mari kita belajar dari bendahara yang tadi. Apa yang kita bisa pelajari dari bendahara yang tidak jujur tadi? Ya kan, kita sudah baca ceritanya. Dia bendahara ini, dia punya seorang tuan, lalu si bendahara ini dikatakan bahwa aku dengar kamu melakukan pencurian, melakukan hal yang tidak benar, kan dituduhkan kepadanya kan, tuannya bilang. Lalu bendaharanya tiba-tiba, waduh, kok ketahuan ya, kan gitu. Ketahuan nih, aku ketahuan melakukan sesuatu yang tidak jujur, tidak benar. Nah sekarang tuan ini minta pertanggungjawaban, kamu harus mempertanggungjawabkan diri. Bagaimana ini? Kamu tuh tidak jujur. Lalu dia berpikir, ini kalau sampai aku dipecat oleh tuannya, gitu ya, mencangkul aku nggak kuat, mungkin udah tua kali ya. Artinya dia kalau harus bekerja dengan cara yang mengandalkan fisik, dia sudah nggak mampu, udah nggak sanggup lagi. Aku nggak mampu. Lalu kalau aku mengemis, aku malu, dia bilang gitu ya. Padahal banyak pengemis yang ternyata lebih kaya dari kita. Karena ada surveinya kan, itu pekerjaan kan ternyata. Tapi dia malu, dia nggak mau. Dia mikir apa yang dilakukan. Dia panggil orang-orang yang berhutang sama tuannya. Dia panggil, sini kamu, klien pertama dipanggil. Apa produknya? Minyak. Ya kan? Berapa minyak yang kamu utang sama tuanku? 100 minyak utangnya. Ya udah, sini surat utangnya yang 100. Tulis 50 aja, jadi utangmu 50. Enggak 100 lagi. Berarti didiskon berapa persen? 50% didiskon. Iya kan? Klien pertama, klien kedua dipanggil. Utangmu berapa? 100 gandum, 100 pikul gandum. Tulis 80 aja. Kira-kira yang berhutang senang apa enggak? Hutangnya tadinya 100 tempayan minyak, hanya sisa 50. Padahal belum mengangsur. Si tukang minyaknya belum mengangsur. Lalu yang gandum tadi hutangnya 100, udah kamu akuin 80 aja. Didiskon 20%. Kira-kira bagi yang berhutang seneng apa enggak? Seneng ya? Orang gak disuruh ngangsur tiba-tiba utangnya turun. Tetapi kan itu sebetulnya mencuri, setuju? Si bendahara ini makanya tidak jujur kan dia mencuri. Tetapi ketika kita baca apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan mengungkapkan si tuannya bilang gini, cerdik juga ini si bendahara yang ini walaupun tidak jujur.
cerdik juga dia. Ya kan? Malah dipuji karena kecerdikannya. Seperti itu. Lalu apa? Jadi apa yang kita bisa pelajari dari si bendahara ini? Satu, dia pintar. Setuju? Pintarnya di mana, Pak? Dia tuh seorang bendahara. Artinya, bendahara itu harus punya skill. Harus punya kemampuan keuangan. Untuk dia mencapai posisi dipercaya menjadi bendahara, memang dia punya latar belakang yang mengerti keuangan. Itu satu, artinya dia mau bekerja keras belajar di bidang itu, di bidang keuangan itu. Dia pintar. Lalu yang kedua, dia bisa dipercaya. Karena dia pintar, dia mampu mengelola, makanya dia diminta sebagai bendahara. Bukti dari dia dipercaya adalah siapa yang bisa merubah surat hutang tadi? Si bendaharanya kan? Tidak perlu tuannya yang merubah surat hutang. Si bendaharanya bisa merubah surat hutang. Jadi selama ini sebelum dia ketahuan mencuri, ya semua pinjaman tuannya itu yang bikin surat hutang siapa? Si bendaharanya. Ya, kalau di perbankan itu ya tidak harus direktur utama yang mengeluarkan surat keputusan kredit, istilahnya gitu. Jadi ada pemimpin-pemimpin di cabang, pemimpin-pemimpin di sentra, mereka diberi kewenangan untuk memberikan keputusan kredit. Kan gitu. Dan itu tugas yang penting dan sekaligus bergengsi lah, tapi juga banyak godaannya, kan begitu. Nah, si bendahara ini dia dipercaya sehingga dikasih kewenangan untuk menerbitkan surat hutang. Oke. Lalu apa lagi yang ketiga? Dia cerdik. Cerdiknya di mana? Dia tahu situasi yang menguntungkan, yang tidak menguntungkan. Ketika situasi tidak menguntungkan, dia tahu cari jalan keluarnya buat dirinya supaya mengamankan masa depannya. Cerdik gak? Nah, ketiga hal ini, dia pintar, dia dipercaya, dia cerdik. Tiga-tiganya kira-kira hasil dari apa? Hasil dari sumber daya eksternalnya atau sumber daya internalnya dia, pikirannya dia? Pikiran, betul? Jadi kita perlu belajar meskipun bendahara ini tidak jujur, ya, tetapi banyak sekali orang dunia ini itu berusaha keras belajar sungguh-sungguh supaya bisa dipercaya. Tapi sekaligus mereka juga cerdik. Nah, oleh karena itu ada peringatan dari Tuhan Yesus. Ada peringatan dari Tuhan Yesus. Anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, ini harus menjadi concernnya kita. Seringkali orang-orang dunia yang disebut anak-anak dunia dan orang-orang percaya yang disebut anak-anak terang, itu kita anak-anak terang itu, anak-anak Tuhan itu kurang cerdik katanya. Kenapa sering dibilang kurang cerdik? Ya mungkin saja salah satunya hanya bisa Tuhan tolong aku. Kalau ada masalah bisanya hanya berdoa. Berdoa itu tidak salah. Tetapi kalau hanya berdoa saja, usaha kita, itu artinya kita tidak memanfaatkan, mengoptimalkan apa yang sudah Tuhan berikan. Sedangkan banyak sekali orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka mengoptimalkan kemampuan otaknya, kemampuan berpikirnya malah lebih berhasil. Betul? Sering melihat bahwa orang-orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun mereka lebih jago, lebih sukses, lebih kaya dari kita. Betul? Sedangkan banyak anak terang, anak Tuhan, malah bisanya hanya Tuhan tolong, hanya minta tolong, terus tidak berusaha benar-benar. Makanya dikatakan orang-orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Saudaraku terkasih, Tuhan selalu menolong kita.
Kalau orang-orang dunia bisa menggunakan pikirannya, otaknya, kenapa kita tidak bisa? Kan penciptanya sama, setuju nggak? Emangnya mereka diciptakan sama sumbernya, penciptanya sama gitu. Cuma mereka belum menemukan jalan pulang ke rumah Bapa aja, belum menemukan jalan yang lurus supaya berjumpa dengan kebenaran aja gitu. Tetapi kita yang mengklaim dirinya sudah bertemu dengan jalan kebenaran, tapi kok seringkali tidak sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang terobosan baru untuk kita menyelesaikan masalah kita. Gitu ya. Perhatikan, banyak penemu-penemu di dunia ini itu belum tentu takut akan Tuhan, tetapi mereka memeras otaknya sehingga mereka bisa sukses di bidangnya masing-masing. Sebut aja orang-orang terkaya di dunia ini. Saya nggak yakin mereka juga percaya dengan konsep Tuhan. Tapi mereka sungguh-sungguh mengoptimalkan cara kerja otak mereka. Mereka sungguh-sungguh mau belajar. Seperti itu. Yang pertama, saudaraku terkasih, jadilah cerdik, tetapi jangan hanya cerdik. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Yesus mengatakan, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kita tidak boleh hanya cerdik, karena cerdik itu memang secara positif dikatakan itu berhikmat, tetapi secara negatif dikatakan itu licik. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kenapa cerdiklah seperti ular? Kalau kita membaca di kitab Kejadian, di situ disebutkan bahwa ular adalah binatang yang paling pintar di antara segala binatang, sehingga dia bisa memperdaya manusia, dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kita diminta cerdik seperti ular, tetapi harus punya ketulusan seperti merpati. Seperti itu. Kata Tuhan Yesus, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus sendiri loh, ya, tidak membiarkan kita untuk dininabobokan bahwa dunia ini baik-baik saja. Enggak. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, ke tengah-tengah masalah, ke tengah-tengah tantangan, ke tengah-tengah cobaan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita meninabobokan, tidak. Tapi Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam sebuah tantangan, masuk dalam sebuah masalah. Oleh karena itu kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena Tuhan tahu kecerdikan itu sudah Tuhan berikan sejak awal. Kita semua punya pikiran bagaimana berpikir sejak awal. Salah satu bukti nyata kecerdikan adalah Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 22b dikatakan begini, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi Rasul Paulus mengatakan, bagi semua orang aku segala-galanya. Jadi gimana tuh? Jadi waktu di dalam misinya menginjili, memenangkan jiwa, ketika dia berhadapan dengan orang Yahudi, dia akan bertindak seperti orang Yahudi karena dia memang orang Yahudi. Dia akan mengikuti hukum Taurat seperti yang dilakukan orang Yahudi, meskipun Rasul Paulus tidak tunduk di bawah hukum Taurat. Karena Rasul Paulus sudah percaya pada Yesus Kristus, dia di bawah hukum kasih yang membebaskan. Tetapi kalau bertemu dengan orang Yahudi, dia akan mengikuti kebudayaan tata caranya orang Yahudi supaya diterima di sana. Ketika dia bertemu orang di luar Yahudi, misalnya orang Yunani, dia akan bertindak seperti orang Yunani, mengikuti budayanya orang Yunani.
ketika dia bertemu orang yang lemah, dia tidak menampilkan dirinya sebagai orang yang sombong, tetapi dia akan menyesuaikan diri. Jadi Rasul Paulus ketika ingin memenangkan jiwa, dia menjadi segala-galanya supaya bisa menangkan jiwa. Itu caranya menjadi cerdik. Pernah nonton film apa namanya? Kuda Troya? Nama filmnya saya lupa. Yang Kuda Troya itu. Tapi tahu ceritanya ya mungkin ya. Bagaimana kota Troya dan juga Yunani perang selama 10 tahun. Yunani itu mengalami kebuntuan bagaimana menyerang kota Troya ini kok nggak berhasil. 10 tahun nggak tembus-tembus. Ini menurut catatan sejarah. Lalu ada sebuah ide, ya, bikin patung kuda sebagai bentuk penghargaan kepada Troya, kota Troya. Dibuatlah patung kuda yang gede banget. Lalu di dalam patung kuda itu ternyata isinya tentara-tentara dari Yunani. Ditaruhlah patung itu di depan gerbangnya orang-orang di kota Troya itu, ditinggal. Nah, orang Troya, wih keren banget nih kudanya, besar sekali. Ya. Lalu disampaikan pesan bahwa itu sebuah bukti bahwa orang-orang Yunani menghargai orang-orang Troya. Orang-orang Troya ini hebat. Ya sudah ditarik masuk gitu. Patung kudanya ke dalam kota Troya. Padahal bentengnya susah ditembus. Alhasil kuda itu ada di dalam dengan isinya orang-orang itu kan. Akhirnya ketika malam mereka keluar tentara itu dari kuda Troya dan membakar habis kota Troya. Itu salah satu kecerdikan manusia, tetapi licik maksudnya. Saudaraku terkasih, kalau orang dunia ini saja bisa cerdik, kenapa kita tidak bisa cerdik tetapi harus tulus? Amin. Harus tulus. Semalam ya, jadi kemarin ini kan ada libur Jumat Sabtu Minggu ya. Ada libur Jumat Sabtu Minggu, saya ngajak keluarga tipis-tipis kata kalau istri saya, tipis-tipis kita jalan-jalan ke Bandung karena saya ada dinas juga di Bandung. Di hari Sabtu saya ada dinas, ada kerjaan. Mampirlah ke rumah saudara di Subang. Ketemulah tante kami yang sudah usianya mungkin sudah hampir 70 tahun dan sudah lama gak ketemu sama mama mertua gitu ya. Nah, karena kami hanya semalam dadakan, dia bilang nanti balik lagi ya. Aku Engki mau nitip apa namanya? Pepes oncom katanya buat mama. Engki mau nitip pepes oncom buat mama. Terus saya kan ada kerjaan hari Sabtunya ya ke Bandung. Dari Bandung ke Subang kan lumayan ya. Saya bilang, Kim, mohon maaf, nggak bisa datang ke sini, gitu. Soalnya ada kerjaan. Tetapi saya yakin dia tuh cerdik. Saya yakin dia cerdik. Dengan segala upaya dia bilang, iya cuman kan itu jarang-jarang. Kalian kesini jarang-jarang, nanti gini. Tadinya kita dari mulai kita menolak sampai akhirnya saya berubah pikiran. Ya udah deh, kita dari Bandung balik lagi ke Subang hanya buat ngambil pepes oncom. Coba. Ya, dia cerdik menggunakan daya rayunya dia. Artinya ya saya akhirnya ya sudahlah, nggak ada masalah. Tapi mau tahu sampai karena saya ada kerjaan di Bandung itu, kami baru bisa berangkat dari Bandung jam 9:30, hujan deras menembus jam 10 malam malah. Hujan deras panjang jalan ke Subang gitu ya. Nyampe Subang itu jam 12 kurang seperempat. Jadi hampir 2 jam perjalanan hanya buat ngambil pepes oncom. Tapi itulah kecerdikannya si Engkim kami itu. Karena rasa rindunya kepada mama kami. Itu yang diingetin terus. Iya udah kangen sama mama, jadi aku pengen nitip ini. Lama-lama kita jadi gak enak ya sebagai yang muda gitu ya.
Ya kita kan diajari untuk menghormati ya. Pada akhirnya ya sudah gitu. Akhirnya kami baru pulang dari Bandung kira-kira jam 1 tadi pagi, baru sampai rumah tuh jam 5 pagi, setengah 5 ya gitu. Sudah bangun jam 7 baru berangkat ke gereja. Seperti itu. Itu cerdik dia kan. Tapi dia juga tulus karena dia punya niatan untuk menyambung hubungan silaturahmi karena sudah lama tidak bertemu. Ya, dia ingat mama mertua saya itu suka sekali dengan pepes oncom Subang itu. Makanya ayo cepetan balik lagi sini ke Subang, balik lagi ke Subang. Ya itu sedikit cerita aja bahwa kita bisa cerdik gitu. Lalu kalau kita kurang cerdik atau kita kurang hikmat, mintalah pada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, mintalah hikmat bagi mereka yang kekurangan hikmat. Jadi kalau kita sudah belajar sungguh-sungguh, sudah berusaha sungguh-sungguh mengoptimalkan pikiran kita, tetapi sepertinya masih buntu juga, tetap ada jalan keluarnya, pertolongan dari Tuhan. Mintalah hikmat. Jangan ragu-ragu. Nah, pertanyaannya seberapa sering kita minta hikmat sama Tuhan? Kita seringnya minta apa? Tuhan, aku minta mobil baru, minta rumah baru, minta ini, minta itu, ya kan? Kita tidak pernah minta hikmat. Padahal dalam catatan sejarah Alkitab, raja yang paling kaya namanya siapa? Salomo atau Sulaiman, ya kan? Waktu dia ditawari Tuhan tidak melalui mimpinya, Salomo, kamu mau apa? Ada kekayaan, ada tahta, atau apa? Minta apa? Apa yang diminta Salomo? Minta kekayaan, minta tahta. Dia bilang apa? Minta hikmat. Salomo bilang, Tuhan, aku nggak minta apa-apa, aku minta hikmat. Karena dia minta hikmat, dikasih hikmat sama Tuhan, malah menjadikan dia sangat kaya. Lah kalau kita kan kebalik ya, selalu kalau berdoa, Tuhan aku minta pekerjaan yang baru, minta jabatan, minta ini, minta itu, langsung bendanya yang diminta, minta mobil, minta rumah. Pernah nggak kita pernah minta hikmat? Padahal di dalam Yakobus 1 ayat 5 Tuhan katakan, jika ada orang yang merasa kurang hikmat, mintalah pada Tuhan. Maka Tuhan yang kaya hikmat itu akan memberikan tanpa membangkit-bangkit, artinya tanpa amarah dia akan berikan pada kita. Jadi siapa yang meminta hikmat? Saya doang kayaknya. Angkat tangan yang meminta hikmat. Nah, mintalah hikmat sama Tuhan, gitu loh. Misalnya kita sudah berusaha keras berpikir, mengoptimalkan pikiran kita, ini kayaknya masih buntu nih. Saatnya minta hikmat. Gitu. Keluar motor merek hikmat. Gitu ya. Oke. Lalu hal yang kedua dikatakan apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Maksudnya apa? Mamon yang tidak jujur. Dalam konteks ini, mamon yang tidak jujur itu adalah uang yang tidak halal tadi. Ada konteksnya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur seperti yang dilakukan oleh si bendahara tadi. Ya kan? Nah, bendahara tadi saking cerdiknya, dia mengemis malu, mencangkul nggak kuat, ya udah. Dia menggunakan apa? Senjata yang paling kuat, uang. Yang paling efektif. Kan biasanya gitu ya. Uang tuh paling efektif. Walaupun tidak semuanya berhasil tapi efektif. Tidak selalu berhasil tetapi termasuk yang efektif. Dia gunakan itu. Ya kan? Seperti tadi saya bilang, yang tadi yang punya hutang 100 tempayan minyak dijadiin 50, seneng gak? Seneng. Yang punya hutang 100 pikul gandum jadi 80 pikul gandum, seneng gak?
seneng. Bapak Ibu misalnya tiba-tiba hutangnya yang 10 juta, udah aku hapus. Ada yang punya hutang nih misalnya 10 juta. Ya kan? Misalnya. Saya yakin sih di sini nggak ada yang berhutang, semua orang kaya nih. Amin. Anggaplah Bapak Ibu punya hutang masing-masing 10 juta sama saya gitu. Masing-masing 10 juta. Harus ngangsur setiap bulan 500.000 misalnya gitu. Baru ngangsur sekali saya bilang, utang kamu saya turunin deh, gak usah 10 juta, 5 juta aja. Seneng gak? Gak disuruh bayar, tiba-tiba disuruh saya diskon, seneng gak? Seneng kan? Kira-kira jadi baik sama saya gak? Jadi baik gak? Umumnya akan jadi baik, meskipun ada juga orang-orang yang tidak tahu terima kasih, tetap ada, tapi secara umum ya orang kalau udah dibantu secara finansial akan jadi baik, itu maksud Tuhan. Karena uang itu sangat efektif, walaupun tidak selalu berhasil, ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang. Tetapi uang ini bukan berarti satu-satunya, maksudnya gini. Yang tadi saya bicara soal sumber daya internal dan eksternal, uang ini kategorinya sumber daya eksternal, gitu ya. Artinya menjalin hubungan ikatan persahabatan itu tidak hanya harus dengan uang saja, bisa dengan yang lainnya juga. Intinya adalah ketika kita menjalin persahabatan dengan orang lain, gunakan apa yang ada pada diri kita. Gunakan sumber daya yang kita punya, jangan yang kita tidak punya. Meskipun uang itu paling efektif, tapi tidak harus pakai uang. Intinya ikatlah persahabatan dengan sumber-sumber daya yang ada pada diri kita saat ini. Percayalah hukum tabur tuai. Amin. Kalau menabur benih, hasilnya apa? Buah. Tapi kalau firman Tuhan katakan apa? Siapa yang menabur angin akan menuai badai atau puting beliung. Kalau di dalam Hosea dikatakan begitu. Ya kan? Jadi saudaraku terkasih, gunakanlah sumber daya eksternal kita apapun itu untuk menjalin persahabatan. Ya kan? Kira-kira kalau ngundang orang untuk masak-masakan di rumah bisa menjadi persahabatan enggak? Bisa enggak? Ibu-ibu enggak ada kerjaan nih di rumah nih. Nih ada bahan belum pada jadi nih. Telepon tetangga nih. Bu, main sini Bu. Ngapain? Sini aja yuk. Datang. Yuk belajar masak yuk sama saya. Bahannya ada. Bisa jadi sahabat enggak? Bisa. Ya kan? Atau yang laki-laki, ya kan? Yang doyan main musik, main gitar, telepon. Ya kan? Pak, saya dengar anaknya pengen belajar gitar ya? Misalnya gitu. Iya, sini aja sama saya. Gak usah bayar dulu, yang penting bisa dulu. Seneng gak kira-kira? Jadi berkawan gak dengan orang tuanya? Banyak sekali kita bisa mengikat persahabatan dengan menggunakan sumber daya eksternal kita. Ya kan? Jadi seringkali kita belum maksimalkan apa yang kita punya, kita udah minta tolong mulu sama Tuhan. Padahal kita belum memaksimalkan apa yang pada diri kita. Gitu ya. Dan catatan pentingnya adalah ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Mengikat apa? Persahabatan, bukan memperbudak. Ya, jangan salah. Tuhan tidak mengajar kita memperbudak orang lain karena kita membantu orang lain. Seringkali orang ingin merasa memiliki seseorang yang lebih kuat posisinya, ingin merasa memiliki dia dengan memberikan bantuan. Lalu merasa itu di bawah gue, itu di bawah saya. Itu tidak diajarkan.
tetapi ikatlah persahabatan. Persahabatan bagaikan kepompong. Ya, jangan terlalu tegang gitu loh. Jadi yang diminta Tuhan adalah bangunlah persahabatan menggunakan sumber daya eksternalmu. Seperti itu. Nah, ini saya anjurkan kepada ibu-ibu yang suka masak, ya, daripada mungkin kebanyakan nonton drakor, dracin gitu ya. Apa lagi nih? Drakor, dracin. Kalau India apa? Drain. Daripada kebanyakan nonton itu, yuk bangun persahabatan. Dengan apa? Dengan kemampuan masak kita, undang. Misalnya yang suka olahraga, undang main olahraga apa. Bangunlah persahabatan. Karena sahabatmu akan menolongmu, setuju? Tetapi kalau seseorang diperbudak, ya dia tidak akan merasa akan membantu. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat. Jadi mau pertolongan Tuhan, buatlah persahabatan dengan sesama kita. Dan Tuhan akan menggerakkan sahabat-sahabatmu. Amin. Jangan-jangan kita kurang sahabat, makanya sering susah. Ya, individualistis terus. Jadi tolong carilah sahabat. Oke. Yang berikutnya, milikilah tujuan diterima di kemah abadi. Ini peringatan Tuhan Yesus. Milikilah tujuan untuk diterima di kemah abadi. Kemah abadi itu apa? Ya, rumah Bapa nanti. Kemah abadi. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk tujuan yang kekal. Jangan seperti kuda Troja tadi. Ya, mereka cerdik, licik karena punya tujuan yang bukan kekal ya. Tujuannya di muka bumi ini aja, hanya untuk memenangkan perang. Seperti itu. Nah, ada suatu ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang benar di akhir zaman nanti, di penghakiman nanti. Dikatakan begini, orang-orang benar mengatakan begini, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Jadi orang-orang benar ini masuk ke dalam surga, ya kan? Lalu Tuhan bilang, terima kasih, kamu sudah menolong aku ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku di penjara. Tuhan Yesus mengatakan itu. Lalu orang-orang benar ini bingung, lah, kapan Tuhan? Kapan kita ngunjungin kamu di penjara? Kapan Tuhan kita ngasih kamu makan? Kapan Tuhan kami memberi Engkau minum? Kapan? Ini orang-orang benar yang di surga itu bingung. Kita kayaknya nggak pernah ketemu Tuhan gitu kan, pikirnya. Lalu jawab Tuhan apa? Apapun juga yang kamu lakukan bagi orang yang paling kecil dan hina ini, Engkau lakukan untuk aku. Jadi saudaraku terkasih, seringkali kita tidak sadari kalau kita ingin ditolong Tuhan, kita juga harus terlebih dahulu menolong orang lain. Amin. Seringkali kita hanya minta tolong Tuhan, padahal kita punya kemampuan di dalam diri kita, lalu melihat orang yang butuh bantuan, kita tidak bantu dia. Kita selalu merasa kurang, gak cukup. Selalu aja ke bawahnya gitu. Lihat pengemis gitu ya. Tidak semua pengemis itu profesi, tapi benar ada juga yang benar-benar gak punya, beneran ada gitu ya. Kalau tiba-tiba, sekarang saya sering begitu juga, kayaknya beneran nih, kayak digerakin sama Tuhan gitu ya, beneran. Ya udah saya tolong gitu loh.
saya kasih. Kalau kita mau ditolong Tuhan, pikirkan, kita sudah menolong orang yang minta tolong sama kita enggak? Sesuai kemampuan ya. Namanya juga minta tolong. Kalau minta lebih daripada yang kita punya namanya meras, bukan minta tolong. Ya. Kalau minta tolong ya kita tolong semampu dan sekuat kita. Setuju? Amin. Namanya menolong itu bukan harus menjadi beban kita yang lebih besar. Jadi inilah peringatan Tuhan Yesus dari perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. Jadi kita harus cerdik untuk tujuan yang kekal. Kita harus mengikat persahabatan dengan sebanyak orang untuk tujuan yang kekal. Lalu sebagai kesimpulan untuk mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, ada 3 hal sebagai kesimpulan. Pertama, ingat baik-baik saudaraku terkasih, pertolongan Tuhan sudah ada pada diri kita sejak awal, amin. Sudah ada sejak awal. Tuhan sudah berikan 2 hal yang paling utama. Sumber daya eksternal yang ada di luar kita, yang paling utama adalah sumber daya internal kita, pikiran kita. Bagaimana kita mengoptimalkan pikiran kita. Kita harus rajin belajar, rajin mencari tahu, rajin diskusi, rajin brainstorming istilahnya ya, dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Yang kedua, jangan hanya berdoa, tetapi berpikirlah keras, bekerjalah sungguh-sungguh untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Kalau kita hanya bisa berdoa tanpa sungguh-sungguh berpikir, tanpa sungguh-sungguh bekerja, sebetulnya itu penghinaan kepada Tuhan. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya kan? Sederhananya apa? Sederhananya, misalnya saya ahli masak. Saya nggak bisa masak. Tetapi di rumah ada beras, ada ayam, ada bumbu dapur. Lalu saya kelaparan. Sakit mah karena sering kelaparan. Penghinaan nggak tuh? Sesuatu yang bodoh nggak? Kan harusnya saya belajar masak ya. Gitu. Kenapa sakit? Karena belum makan. Kenapa nggak makan? Emang di rumah nggak ada makanan? Nggak ada. Maksudnya nggak ada makanan matang. Ya kan? Padahal itu kan harus bisa dimasak kan. Ada beras bisa dimasak, ada ayam bisa dimasak. Jadi saudaraku terkasih, jangan hanya berdoa saja. Pertanyakan pada diri sendiri, jujur. Sejauh ini kita sudah sungguh-sungguh mengoptimalkan diri kita belum? Berpikir belum? Sudah mencari jalan yang lain belum? Dan yang ketiga, pakailah sumber daya eksternal untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang di luar kita, uang kita, harta kita, lalu kendaraan kita, apapun itu juga yang kita punya saat ini, pakailah untuk tujuan yang kekal, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri, kami mohon dengan kerendahan hati kami semua Tuhan, agar Roh Kudus mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa menolong kami. Sejak kami dilahirkan, Engkau sudah menyediakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, yang terutama Engkau berikan kami kecerdasan untuk berpikir, untuk berusaha, untuk belajar. Ingatkan kami Tuhan supaya kami tidak menjadi orang yang malas, tetapi kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh mau belajar hal-hal yang baru, agar kami boleh mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami akan berusaha lebih sungguh lagi
Dan kami tidak akan menyerah untuk melakukan yang terbaik agar Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudaraku terkasih, ingatlah, usaha ada pada kita. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah berusaha, sungguh-sungguhlah berpikir. Optimalkan, bahkan maksimalkan usaha kita. Setelah itu, serahkan semuanya pada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi setidaknya ketika kita mengoptimalkan, memaksimalkan cara berpikir kita, kita sudah menghargai Tuhan. Karena kita mau berusaha sungguh-sungguh menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kemampuan pikiran kita, tenaga kita. Mari saudaraku terkasih, jangan menyerah. Jangan menyerah. Lakukan lagi, bangkit lagi. Tapi serahkan hasilnya, pasrahkan pada Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum
hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh berusaha, belajar, berpikir, berkreasi, berkarya. Tuhan, kami minta hikmat daripada Engkau supaya kami mampu menjalani kehidupan ini dengan cara yang terbaik yang Engkau inginkan. Kami menyadari Tuhan, kami berada di tengah-tengah serigala di dunia ini, tapi kami juga percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami cerdik bagaikan ular, sekaligus hati kami tulus seperti merpati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya kasih damai Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, melingkupi kita, menopang kita, mulai sekarang sampai Maranatha nanti. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil satu teduh sejenak. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Gembala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhannya oleh Bapak Nathanael Condro. Kiranya berkat sukacita terus melimpah dalam kehidupan pelayanan dan pekerjaan Bapak. Mari kita juga akan bersalam-salaman dengan yang lain. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.